Di mana kamu menyembunyikan harta milik Opa, Lintang? Di mana? Aku tidak menyembunyikannya, bantah Lintang. Bohong, bentak Oma tiran. Kamu saja sanggup menikah dengan Jaiden demi imbalan 100 juta, mana mungkin kamu tidak tertarik dengan emas batangan milik Opa? Opa hanya mengatakan di mana hartanya itu sebelumnya sama kamu, jadi cepat katakan kemana kamu memindahkan emas batangan itu. Lintang menatap Jaiden, menunggu laki-laki yang merupakan suaminya itu membela. Namun, apa yang Lintang harapkan dari laki-laki dingin nan angkuh yang mendatanginya hanya ketika butuh pelampiasan saat libidonya naik saja, sisanya dirinya bagaimana debu yang tak terlihat. Lintang kecewa, tanpa sadar air matanya sudah meleleh. Kakek hanya mengatakan sandi berangkasnya saja, adapun mengenai tempat di mana emas itu berada Opa sama sekali tidak mengatakan di mana. Lirih Lintang. Pelak. Lintang memejamkan mata saat Oma tiran menamparnya, tapi sakit di pipi sekarang tak sebanding dengan rasa sakit dalam hatinya. Benar kata Angel, kamu itu sebenarnya selingkuhan Opa Dawid. Opa Dawid nyuruh Jaiden nikahin kamu untuk menutupi hubungan bejat kalian. Oma benar-benar benci sama kamu Lintang. Jerit Oma tiran, melampiaskan kemarahannya. Aku bukan selingkuhan Opa Dawid, Oma. Jawab Lintang sambil mengusap air matanya. Memangnya siapa yang bakal percaya jika kamu bukan siapa-siapanya Opa Dawid, tapi kamu dibawa ke rumah ini. Nyuruh Jaiden nikahin kamu, terus dengan mudahnya Opa mengatakan sandi brankas harta simpanannya sama kamu sedangkan pada Oma maupun Jaiden yang merupakan keluarga tidak diberitahu sama sekali. Sinis Oma tiran. Akan lebih masuk akal jika kamu selingkuhannya Opa Dawid, seperti yang Angel katakan. Sekali lagi Lintang menatap Jaiden, tapi laki-laki itu bergeming di tempat dan menatap datar dirinya. Sudah cukup. Tadinya Lintang akan bertahan di rumah ini walau Opa Dawid sudah tiada, tapi memiliki suami yang benar-benar tidak peduli seperti Jaiden sangat menyiksa. Seumur hidup itu lama, Lintang tidak mau menghabiskannya bersama laki-laki seperti itu. Oma, aku katakan sekali lagi. Aku tidak tahu tempat emas itu berada, aku juga bukan selingkuhan Opa Dawid. Terserah mau percaya atau tidak, aku sudah jujur. Jika Oma lebih percaya ucapan Angel, itu bukan masalahku. Suatu saat nanti, Oma akan tahu siapa yang benar di sini. Setelah mengatakan hal itu, Lintang naik ke atas tangga dan masuk ke dalam kamar. Lintang mengusap air matanya, hatinya benar-benar lelah berada di rumah yang satu orang pun tidak ada yang mau menerimanya. Ceklek. Lintang menoleh saat menemukan Jaiden masuk ke dalam kamar. Lintang. Kita cerai saja, potong Lintang. Jaiden tertegun, terdiam menatap Lintang tanpa ekspresi. Sejurus kemudian Jaiden menyeringai sinis, jadi benar, ya. Apa maksudmu? Setelah mendapatkan semua yang kamu inginkan, kamu akan meminta berpisah. Timpal Jaiden sambil tertawa sarkas. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Aku akan mengabulkan keinginanmu, mari kita bertemu di pengadilan. Jaiden kembali keluar dari kamar, meninggalkan Lintang yang kini giliran terdiam. Ya, Allah. Lirih Lintang. Jika mengingat kejadian itu, Lintang selalu merasa sakit. Merasa sia-sia sudah mencintai Jaiden, tapi di sisi lain Jaiden malah tidak balik mencintainya. Dasar perempuan gatel. Pelak. Salah satu pipi Lintang terasa panas, dia melirik ke arah samping dan menemukan Angel yang baru menamparkan serta meneriakinya. Di samping Angel ada Becca, menatap dirinya penuh provokasi. Jika Lintang yang dulu, mungkin hanya akan diam saja saat ada yang memukul dan mencaci makinya. Namun, sekarang Lintang sudah berubah. Jika ada yang menyakitinya maka Lintang akan membalas. Pelak, pelak.
Wajah Angel tertoleh ke kiri dan kanan secara bergantian, sebab Lintang menamparkan 2 kali. Tamparan pertama untuk balasan dari tamparan kamu, dan tamparan kedua adalah balasan dari makian kamu padaku. Desis Lintang dengan mata menatap tajam Angel. Jaiden terdiam kaget, hampir tidak percaya kalau Lintang yang dulu pengecut dan pendiam kini berubah berani bahkan membalas perlakuan orang yang jahat padanya. Entah mengapa, Jaiden suka Lintang yang sekarang. Angel tercengang, menatap tajam Lintang yang baru saja membalas menamparkan dirinya. Perempuan gatal di depannya benar-benar tidak tahu diri. Angel mengutuk dalam hati. Apa kamu sudah bosan hidup? Kesal Angel. Kenapa aku harus mengatakan bosan atau tidaknya hidup padamu? Balas Lintang tak ramah. Pada Angel selain punya dendam tersendiri, Lintang juga kesal karena tiba-tiba main ditampar begitu saja. Kedua tangan Angel yang berada di kedua sisi tubuhnya mengepal kuat. Nafasnya bahkan sudah memburu saking inginnya menguliti Lintang hidup-hidup andai tidak ada hukum yang berlaku. Angel menoleh ke arah Jaiden. Jaiden, apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Aku calon istrimu diperlakukan kurang ajar oleh Lintang. Kamu memalukan, timpal Jaiden datar. Beka langsung menahan 2 pundak Angel saat perempuan itu hendak maju menamparkan Jaiden, mengingatkan kalau Angel jangan gegabah. Beruntung Angel sadar dengan apa yang hendak dirinya lakukan, jadi Beka bisa bernafas lega dan kembali melepaskan pegangannya pada kedua bahu Angel. Sedangkan Lintang, sebenarnya tidak heran dengan respon Jaiden. Jaiden memang sedingin itu, tapi anehnya kenapa laki-laki ini sekarang menjadi sedikit lebih ekspresif saat bersamanya. Angel beralih pada Lintang, puas kamu melihatku mempermalukan Jaiden. Lintang mengernyit, tak habis pikir dengan apa yang Angel katakan. Gimana bilangnya ya? Lintang sampai kesusahan mendeskripsikan kelakuan Angel sekarang. Datang menyalahkan dirinya, menuduh yang tidak-tidak, giliran dicuekin Jaiden malah menyalahkan dirinya lagi. Aneh. Angel, apa kamu terlalu lelah mempersiapkan hari pernikahan hingga stres begini? Cibir Lintang. Coba berpikir yang rasional jadi orang, Jaiden malu karena temperamental kamu yang buruk. Hubungannya denganku apa? Jelas karena kamu. Angel cukup. Jaiden tidak membentak, tapi demi apapun suaranya yang rendah malah sukses membuat bulu kuduk semua orang meremang karena merinding. Tanpa sadar Angel dan Beka saling pegang, aura yang Jaiden keluarkan benar-benar menekan sekelilingnya. Adapun Lintang, perempuan itu mundur selangkah untuk antisipasi jika Jaiden ikut marah pada dirinya karena menjadi lawan bertengkar Angel barusan. Semakin kamu bicara semakin hilang respekku, ujar Jaiden. Jay, aku cemburu kamu di sini sama mantan istrimu. Bukannya menenangkan aku agar hilang kecemburuan, kamu malah berbicara yang langsung membuatku makin tak tenang. Lirih Angel. Jika menghitung seberapa sakit Angel menjalin hubungan dengan Jaiden, maka jawabannya adalah tak terhitung. Jungkir balik Angel mengejar Jaiden, tak peduli hujan badai demi bisa membuat Jaiden menjadi miliknya. Angel menghalalkan segala cara. Kamu akan tetap di sini bicara omong kosong atau pulang? Tanya Jaiden dengan nada rendah. Angel, Jaiden sudah marah. Sebaiknya kita pulang saja, besok kita ke sini lagi diam-diam. Bisik Beka mengingatkan Angel. Angel juga tak bodoh, jelas tahu kalau Jaiden sudah cukup marah. Maka dari itu cepat-cepat Angel mengangguk patuh pada Jaiden. Aku pulang, tapi aku harap kamu menjelaskan alasan kenapa ada di rumah sakit bersama mantan istrimu ini. Kita ketemu di rumah Oma malam ini, Jay. Jaiden tidak berkata apa-apa, hanya menatap Angel tanpa riak. Dengan cepat Angel dan Beka membalik badan, selama perjalanan Angel tidak bisa berhenti berpikir.
Apa mungkin Jaiden di rumah sakit bersama Lintang ada hubungannya dengan ucapan Jaiden yang mengatakan dia punya seorang putri? Dek. Angel menoleh, dari kejauhan menatap Jaiden dan Lintang yang kini berbicara bersama seorang dokter muda. "Beka," panggil Angel pelan. "Apa?" balas Beka. "Besok kita kesini lagi, kan?" "Iya, kita kesini lagi kalau kamu mau," jawab Beka sambil mengernyit, merasa ada yang aneh dengan raut wajah Angel. Aku mau. Aku harus memastikan sesuatu." Angel menimpali cepat. "Aku harus memastikan siapa yang berada dalam ruangan itu. Jika anak kecil itu artinya Lintang dan Jaiden memang memiliki anak bersama. Sialan. Jika itu benar, berarti selama ini aku kecolongan," batin Angel. Di saat Angel tengah merencanakan sesuatu untuk hari esok, di tempatnya Lintang dan Jaiden tengah mendengarkan penjelasan dan nasihat-nasihat dari Dr. Zidan tentang bagaimana kondisi dan perawatan Kila. Mungkin hanya itu saja untuk sementara. Ini, beberapa hari lagi Kila bisa pulang, ujar Dr. Zidan sambil tersenyum ramah. "Alhamdulillah," lirih Lintang penuh haru. Jaiden menyipit tak suka saat mendapati tatapan penuh arti Jaiden saat menatap Lintang, bahkan setelah Dr. Zidan pergi sedikit pun Jaiden tidak mengalihkan perhatiannya. Ada sesuatu di mata Dr. Zidan, seperti rencana dan Jaiden sepertinya dapat menebak apa yang saat ini ada di pikiran Dr. Zidan. Setelah Lintang masuk ke dalam ruangan Kila, Jaiden diam-diam menghubungi seseorang sambil menyeringai licik. Setelah selesai, Jaiden ikut masuk dan melihat kondisi terkini Kila. "Mama," kata Papa Zidan sebentar lagi Kila pulang, seru Kila dengan semangat. "Iya," Lintang tersenyum. "Tapi Kila tetap bolak-balik rumah sakit buat cek kesehatan, gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa," timpal Kila. "Lintang, Kila sakit dari umur berapa tahun?" tanya Jaiden yang tengah duduk di sofa. 3 tahun, jawab Lintang. "Itu artinya Kila sakit dari 1 tahun ke belakang. Andai aku lebih awal tahu kalau Kila ada tentu sebelum penyakitnya semakin parah aku akan membawanya berobat ke dokter terbaik," batin Jaiden penuh penyesalan. Pulang dari rumah sakit Kila ke room. Jaiden menghentikan ucapannya, baru sadar kalau rumah yang Lintang hening sangat jauh dari kata layak. Selain saat hujan pasti gerimis ke dalam rumah, juga bangunannya pun sangat reot dan berpotensi roboh. "Apa?" tanya Lintang karena Jaiden tidak jadi meneruskan ucapannya. "Tidak ada," timpal Jaiden. Jaiden tidak mungkin mengajak Kila pulang ke rumahnya, selain ada omatiran juga pastinya Lintang tak akan mengizinkan. Namun, Jaiden juga berat membiarkan Kila pulang ke rumah Lintang. Jaiden ingin lingkungan tempat tinggal Kila bersih dan aman. Ting! Saat membaca pesan yang masuk, Jaiden diam-diam tersenyum puas. Pukul 8 tiba, Lintang melirik Jaiden dan dengan ragu-ragu berucap, "Mas Jaiden, bisakah untuk 2 jam ini aku titip Kila padamu?" "Mau kemana?" tanya Jaiden tak acuh. "Ada urusan di luar," jawab Lintang sambil beberapa kali kedapatan melirik layar ponsel. Raut wajah Lintang agak gelisah mengingat seseorang saat ini tengah menunggunya. "Oh, boleh." Lintang tersenyum lega, setelah mengecup kening Kila segera berdiri dan berjalan cepat keluar. Dia sampai terburu-buru begitu hanya karena ingin segera bertemu Dr. Zidan, padahal apa bagusnya dokter itu? "Aku bahkan lebih tampan, kaya, dan yang terpenting terbuka tangguh," cibir Jaiden sambil melirik tas Lintang yang ketinggalan. Jaiden juga yakin kalau saat ini Lintang pergi tanpa dompetnya. "Papa, kamu bicara sendiri?" tanya Kila, yang tidak begitu mendengar apa yang Jaiden katakan. Jaiden tersenyum kecil,
lalu berdiri dari duduknya dan menghampiri Kila. Papa gak bicara sendiri, hanya tengah memikirkan sesuatu sampai tidak sadar mengucapkannya. Oh, maaf, apa aku telat? Dokter Zidane yang tengah termenung menatap layar ponsel mendongak, menatap Lintang sedikit kaget karena tidak sadar sejak kapan datang. Buru-buru Dokter Zidane menggeleng, lalu mengisyaratkan agar Lintang duduk di kursinya. Aku yang datang lebih cepat, ujar Dokter Zidane sambil memberikan buku menu. Silakan pesan dulu, aku yang bayar. Lintang tersenyum tipis, lalu memanggil pelayan dan menyebutkan beberapa pesanan. Saat Lintang kembali menatap Dokter Zidane, dia menemukan Dokter Zidane sudah kembali termenung menatap layar ponselnya. Dokter Zidane, panggil Lintang. Ya. Dokter Zidane mendongak. Kenapa? Tanya Lintang sambil berusaha tersenyum. Sepertinya Dokter Zidane memiliki sesuatu yang penting. Oh, maaf. Dokter Zidane langsung menyimpan ponsel ke atas meja, lalu membenarkan tata letak duduknya. Sesuatu memang sangat penting, tapi itu tidak lebih penting dari pertemuan kita saat ini. Kamu sudah pesan makanannya? Sudah, jawab Lintang. Dokter Zidane mengangguk paham. Setelah makanan terhidang, sesekali Lintang melirik Dokter Zidane. Menunggu laki-laki di depannya mengutarakan niat untuk melamar, setelah Dokter Zidane mengatakan maksudnya Lintang sudah bertekad untuk menerima laki-laki ini. Lintang, panggil Dokter Zidane sambil menyimpan sendok dan garpu ke atas piring, lalu menatap Lintang dengan sorot penuh keraguan. Ya, Lintang mendengarkan. Lintang menemukan Dokter Zidane cukup gugup, dia berpikir hal itu normal dimiliki laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan. Dengan sabar Lintang menunggu Dokter Zidane mengungkapkan keinginannya, setelahnya baru Lintang akan menjawab, iya, aku bersedia menikah dengan Dokter Zidane. Aku, Dokter Zidane mengepalkan kedua tangannya, suaranya sangat berat untuk dikeluarkan. Aku ditugaskan ke daerah terpencil, jika bisa bertahan di daerah itu selama 1 tahun maka akan mendapat promosi naik jabatan di rumah sakit. Senyum di bibir Lintang perlahan hilang, perempuan itu berkedip pelan dengan kabar yang baru didengarnya. Selamat, setelah terdiam beberapa saat Lintang berucap sambil mencoba tersenyum. Terima kasih, lirih Dokter Zidane. Lintang menunduk, melanjutkan makannya dengan paksa. Aku harap kamu mau memberiku kesempatan, setelah pulang dari daerah terpencil aku akan langsung melamar kamu. Dokter Zidane menatap Lintang intens, ada harapan besar pada sorot matanya. Lintang, kamu mau kan? Lintang menyimpan alat makan, membalas tatapan Dokter Zidane. Jika kita berjodoh, mau seberapa jauh pun jarak yang memisahkan kita pasti tetap akan kembali untuk bersatu. Dokter Zidane menghembuskan nafas pelan, mengangguk kaku dengan jawaban Lintang. Malam itu, pada akhirnya alih-alih sebagai momen lamaran malah menjadi momen perpisahan. Lintang kembali ke rumah sakit, hanya untuk menemukan Jaiden yang terlihat sumringah. Kamu melupakan tasmu, bagaimana caranya kembali ke sini? Tanya Jaiden dengan suara ringan, bahkan bila lebih diperhatikan mengandung jejak senang. Aku cuma ketemu Dokter Zidane di restoran samping rumah sakit, timpal Lintang. Oh. Lintang menyipitkan pandangan, merasa ada yang salah dengan cara Jaiden tersenyum. Namun, karena Lintang tidak bisa menemukan alasan keanehannya, pada akhirnya perempuan itu mengabaikan Jaiden dan tersenyum ke arah Kila.